Ibu yang terhormat Bapak Joko, yang terhormat Bapak Dr. Ferry, dan juga Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya, dan selalu bisa beraktivitas untuk bisa menghasilkan apa Bapak Ibu? menghasilkan berkah. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah bersama-sama mengikuti penjelasan dari Bu Dr. Indra dan Bu Dr. Ririn, kemudian Bu Aldina, Pak Luki, terkait dengan apa tadi? Bapak Ibu masih ingat gak? Pemasaran, kemudian ada lagi packaging. Yang awal tadi terkait apa? Bank syariah ya, terkait dengan pemodalan. Modal uang penting nggak Bapak Ibu? Sangat penting. Tapi kalau menurut saya ya, ada uang nggak ada orang itu nggak jalan loh ya. Jadi manusia ini merupakan hal yang penting. Next. Seperti kita ketahui bersama, kalau kegiatan kemudian usaha nggak ada orang itu nggak akan jalan Bapak Ibu ya. Walaupun misalnya Bu bisa melalui komputer, tapi yang menjalankan siapa begitu? Kan ada yang memanage siapa begitu ya. Jadi orang ini tetap penting. Kalau dulu orang itu manusia itu hanya sebagai supporting atau pendukung sebuah kegiatan. Tapi saat ini merupakan apa? Modal Bapak Ibu. Salah satu modal, sama dengan uang, sama dengan misalnya apa? Alat-alat begitu dan sebagainya. Next Mbak. Karena itu modal manusia ini perlu juga diperhatikan. Saya mau tanya, ini tadi ada ibu-ibu atau bapak yang usaha UMKM-nya itu sudah besar begitu. Ada berapa pegawainya ya? Ada yang punya lebih dari 5 pegawai nggak Bapak Ibu? Bu, iya Bu siapa maaf? Bu Junita. Ada berapa pegawai Bu Junita? 7 orang. Wah, sudah lumayan besar ini. Tadi bisa ke ini ya, di Tanah Abang ya Bu ya, bisa mendominasi di sana ya. Wah, semoga nanti juga bisa ya. Dan juga Bapak Ibu yang lain mungkin selain Bu Yuni ada yang lagi yang punya lebih dari tiga pegawai di UMKM-nya, ada nggak? Ada nggak? Rata-rata berapa sih Bapak Ibu? Sendiri ya, masih sendiri ya. Masih sendiri berarti nanti kita berharap bisa mengembangkan ya. Kebetulan kami berpersepsi Bapak Ibu sudah paling nggak punya 2, 3 begitu ya. Semoga nanti seperti itu begitu ya Bapak Ibu. Seiring dengan berkembangnya usaha Bapak Ibu, bisa pegawainya bisa meningkat begitu. Kan juga kita bersyukur ya bisa mempekerjakan orang lain begitu ya. Oke, next Mbak. Baik, saat ini di dalam era globalisasi ini Bapak Ibu, UMKM itu di Indonesia itu tetap mendominasi. Kemarin pada waktu COVID banyak negara-negara yang ekonominya turun, di Indonesia itu enggak, karena banyak uang-uang yang kecil yang beredar ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap, dan ini yang mendukung juga Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang di sini, dengan adanya usaha-usaha kecil bisa mendukung perekonomian kita. Next, Mbak. Dan karena itu nanti kalau Bapak Ibu sudah punya pegawainya itu dikelola ya Bapak Ibu ya, dikelola misalnya, atau saat ini Bapak Ibu menganggap diri Bapak Ibu sebagai pegawai ya, sebagai pegawai yang dikelola. Bagaimana terkait, jadi tadi dipisahkan begitu ya, misalnya terkait dengan keuangan, dipisahkan antara usaha dan juga dengan rumah tangga seperti itu ya Bapak Ibu, mulai dari yang kecil pengelolaan, kemudian juga
kalau mengelola diri sendiri untuk UMKM kita perlu apa aja terkait dengan SDM Bapak Ibu? Perlu apa aja? Kalau ini proses, kalau Bapak Ibu sudah ya sudah punya pegawai yang agak besar, usahanya kok sekarang berkembang, perlu orang. Jadi prosesnya ada proses rekrutmen. Kita merekrut kira-kira itu bisa macam-macam, kita bisa melalui word of mouth-nya ya, kenalan yang di sekitar kita, atau bisa lewat media dan sebagainya. Kemudian kita menyeleksi, kemudian kita memilih, kemudian apa? Ada proses training Bapak Ibu ya. Ada proses training itu nggak harus training seperti ini begitu. Mungkin pegawainya kita training, kita ajari seperti itu. Dan sekarang juga banyak training lewat apa Bapak Ibu? Lewat online, banyak loh ya. Saya banyak belajar loh Bapak Ibu. Training itu di TikTok, kemudian di apa? Instagram dan sebagainya. Di YouTube itu banyak banget. Bapak Ibu kalau mau mempelajari terkait dengan hal-hal misalnya cara membuat kue begitu ya. Cara membuat kue banyak di situ ya. Saya sendiri kalau masak sering itu lihat-lihat di YouTube itu. Ternyata juga resepnya itu sangat ini ya, sangat baik begitu ya. Itu salah satu. Kemudian juga nanti diperhatikan terkait upah ya Bapak Ibu ya. Upahnya itu juga diperhatikan begitu. Next Mbak. Kemudian ini permasalahan terkait dengan manajemen yang sering muncul Bapak Ibu, terkait dengan pola pikir, kemudian budaya kerja, kualitas SDM, kemudian juga masalah perizinan. Bapak Ibu di sini sudah punya izin belum? Sudah ya, alhamdulillah kalau sudah ada izin ya. Jadi nggak liar ya Bapak Ibu ya, nggak liar. Oke, next Mbak. Kemudian ini juga masalah terkait dengan SDM, karena nanti misalnya kita nggak hati-hati merekrut orang, jadinya ada loh teman saya ya pengalaman nggak hati-hati begitu ya. Setelah itu amburadul usahanya karena dia merekrut orang yang sembarangan begitu ya. Jadi setelah kemudian ada juga yang pegawainya sering keluar. Kenapa ini? Ternyata beban pekerjaannya itu diberikan, ini kan ke satu orang begitu ya. Oke, kemudian juga kurangnya kepatuhan terkait dengan hukum-hukum ketenagakerjaan. Kan berarti ada standar ya untuk pengupahan, nanti Dr. Fadil yang akan menjelaskan. Baik. Kemudian juga meremehkan pelatihan, karena seperti kita ketahui saat ini produk untuk bisa bersaing itu harus apa Bapak Ibu? Produknya harus apa? Inovatif kan. Untuk inovatif kita kan perlu seseorang atau perlu pegawai atau diri kita sendiri yang apa? Iya, yang update begitu ya, terkait dengan ini apa sih produk ini dikembangkan begitu, misalnya sederhana aja terkait dengan nasi tumpeng begitu ya, tapi kita update nggak seperti yang biasanya begitu, dari kemasannya, kemudian dari produknya, dari rasanya dan sebagainya begitu. Next Mbak. Baik, ini solusi yang perlu dilakukan dengan tadi tetap memberikan pelatihan, kemudian mengevaluasi dan sebagainya. Kemudian terakhir terkait dengan next strategi pengelolaan SDM. Kalau nanti bapak-bapak dan ibu-ibu mempunyai pegawai ya, sebaiknya nantinya juga memperhatikan terkait dengan pelatihan untuk mereka ya, supaya mereka juga update. Kemudian juga terkait dengan reward begitu ya Bapak Ibu, ya maksudnya terkait dengan upah ya dan gaji, supaya mereka bisa tetap apa? Kerasan ya di tempat Bapak Ibu. Kemudian juga kita juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk tetap memberikan ide-ide. Siapa tahu mereka misalnya nanti pindah ke tempat lain, nggak di Jakarta nih, kemudian di Bandung, kemudian mereka bisa menerapkan
keterampilan mereka dan kita bisa kerjasama dengan mereka begitu. Jadi kita cari link-link, cari kerjasama dengan mereka. Begitu Bapak Ibu, sekilas dari kami mohon maaf kalau ada yang tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.